Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, sore semuanya. Kenalkan, nama saya Wildan Rahman. Saya dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Diponegoro angkatan 2025. Di sini pada mata kuliah pemrograman komputer, saya akan menjelaskan tentang pemrograman, dan di sini kita menggunakan pemrograman Scratch dan pemrograman Python. Selanjutnya, tujuan saya dari membuat video ini agar kita bisa memahami dasar-dasar logika pemrograman, mengenal cara kerja bahasa pemrograman, dan mampu membuat pemrograman sederhana. Dengan belajar Scratch dan Python, kita bisa melatih berpikir untuk terstruktur, kreatif, dan problem solving. Mungkin di sini untuk yang pertama kita bakal menggunakan aplikasi atau web namanya Scratch ya. Jadi web aplikasi Scratch ini cocok banget buat pemula, cocok banget buat orang yang belum pernah terjun sama sekali di dunia pemrograman. Contohnya saya juga nggak pernah. Jadi kenapa bisa dibilang cocok? Karena di pemrograman menggunakan Scratch ini dia sangat fun ya. Bisa kita lihat di sini sangat-sangat amat fun dan gampang, karena di sini menggunakan basisnya itu basis blok. Sebelumnya saya akan menjelaskan ya definisi Scratch itu. Jadi Scratch adalah bahasa pemrograman visual yang dibuat khusus untuk pemula. Nah, udah saya bilang tadi ya, khusus untuk pemula. Karena di dalamnya itu kita membuat program dengan menyusun blok-blok kode seperti puzzle-puzzle, bukan dengan mengetik basis kode seperti Python. Scratch juga cocok untuk anak-anak, pelajar, atau siapa saja yang baru mulai belajar logika pemrograman. Yang seperti saya sudah singgung tadi, ini sangat amat cocok bagi pemula karena ya untuk mengaplikasikannya sangat amat mudah sih. Ya, bisa kita lihat di sini fun banget ya. Selanjutnya mungkin saya bakal sebutin kelebihan dan kekurangan dari si Scratch ini ya. Jadi kelebihan dari Scratch itu yang pertama, mudah dipahami karena pakai blok visual, tidak perlu hafal sintaks. Lalu yang kedua, cocok untuk memula dan anak-anak dalam mengenal logika pemrograman. Yang ketiga, bisa membuat animasi, membuat game, atau cerita interaktif dengan cepat. Lalu yang keempat, tidak perlu instalasi rumit, cukup buka web doang. Jadi ini bisa diakses lewat web ya, karena ini juga webnya gratis, makanya sangat amat cocok dipakai untuk pemula yang ingin memulai pemrograman, yang ingin terjun di dunia pemrograman bisa menggunakan Scratch ya. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama terbatas, hanya bisa digunakan untuk proyek sederhana. Kenapa bisa dibilang terbatas? Karena ya ini di pemrograman Scratch ini dia tuh udah ada pilihannya gitu loh. Jadi kayak kita nggak bisa fleksibel lah menggunakannya, soalnya hanya ada yang di sini yang bisa dipakai gitu. Beda dengan Python yang lebih fleksibel. Lalu yang kedua, tidak dipakai di dunia kerja profesional. Nah, biasanya untuk proyek di dunia kerja profesional itu menggunakan pemrograman itu Python. Biasanya ya untuk Scratch ini hanya untuk belajar, hanya untuk mengenal dunia pemrograman. Cocok sekali Scratch digunakan.
Lalu yang ketiga itu kurang fleksibel, yang seperti saya udah bilang, dibanding dengan pemrograman asli. Dan keempat itu tidak cocok untuk membuat aplikasi skala besar. Jadi mungkin itu udah saya sampaikan ya, kekurangan dan kelebihannya. Mungkin di sini saya bakal jelasin dulu ada apa aja sih di Scratch ini. Jadi di Scratch ini kita ada blok, di sini ada blok-blok yang bisa kita atur, ada motion, ada look, sound, events, control, sensing, operators, variables, dan my blocks. Dan di sini juga ada blok-bloknya. Dan untuk yang di tengah ini ada tempat kerja kita. Ya, di sini ada tempat kerja kita yang kita bisa gunakan untuk untuk memulai pemrogramannya. Lalu di sini ada hasil kita, itu ada animasinya ya, berupa kucing. Di sini bisa kita ubah kok kucingnya, mau jadi yang lain, mau jadi beruang, mau jadi bola, mau jadi pisang, bisa semua. Ataupun kita juga bisa nambahin foto kita itu lewat upload sprite ini. Oh ya, dan di sini juga ada tombol untuk memulai programnya, dan ini untuk stop pemrogramannya. Oke, mungkin kita mulai saja ya. Di sini saya sudah membuat template-nya untuk mempersingkat waktu, karena saya juga pakai template. Jadi kita yang pertama-tama itu mungkin kita buat yang event dan pencet yang ini when. Jadi kalau misalkan when bendera hijau ini diklik, nah dia bakal mulai pemrogramannya. Mungkin kita bisa tarik ke sini ya, bisa taruh, bisa kita lepas. Dan kemudian kita bisa tambahkan, misalkan kita suruh si kucing ini nanya nama kita, dia disuruh nanya nama kita, taruh di sini, taruh di bawahnya, otomatis ini bakal nyambung ya. Lalu kita bisa tambahkan juga mungkin looks ya, looks dari si ininya, kucingnya ini. Bisa kita ngomong say hello, say apa, atau segala macem. Dan ini juga ada kontrol untuk ya ada jeda lah di antara blok-blok ini, supaya ada jeda waktu biar tidak berdempetan. Dan juga ini saya suruh dia buat bikin pasta ya. Jadi mungkin kita bakal, oh ya, ini kalau kalian mau misalkan mau ngelepas ini, kalian bisa aja tarik, udah lepas, bakal lepas, ini nggak bakal tersambung. Mungkin kalian juga kalau ingin ngebuang ya bisa kalian masukin sini lagi. Lalu kalian mau tambahin yang lain, itu terserah kalian. Karena ya ini sangat amat fun ya untuk anak-anak, untuk orang awam di dunia pemrograman. Ini sangat amat fun untuk dicoba. Lalu ini bisa kita buang dulu, kita bakal mungkin coba ya pemrogramannya. Karena ini when we klik ini, kalau kita ketik ini dulu, itu bakal mulai pemrogramannya. Kita bakal mulai ya. Dia bakal nanya what's your name, jadi siapa namamu, bisa kita jawab will, kita pencet enter. Nah, dia bakal ngelanjutin dengan, kita stop dulu. Nah, ketika kita ngisi what's your name ini, bisa kita jawab well done. Nah, untuk yang si ungu ini nih, itu bakal say hello, lalu say answer, itu nama kita yang di biru-biru ini. Jadi ya sangat mudah dipahami sebenarnya, dan juga sangat fun sih untuk ini. Coba kita mulai lagi ya dari awal. Dia bakal nanya what's your name, kita isi lagi well done, kita pencet enter. Dia bakal ngejelasin hello well done, di suatu pasta, lalu some water, wait for 5 minutes, add salt, add the pasta, cook for 10 minutes, remove the water, and done. Ini selesai. Mungkin kalau teman-teman bingung ini fungsinya buat apa, ini bisa kita contohin apa sih ya. Ini langsung masukin ini lagi.
kalau emang dia nggak dikasih waktu, jadi dia bakal nggak ada jeda di antara blok-bloknya. Lihat tuh, jadi tidak ada jeda gitu ya. Makanya kita harus tambahin ini biar seenggaknya ada jeda di antara blok-bloknya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang Scratch ya. Kita pindah ke Python. Nah, jadi Python ini merupakan pemrograman juga, sama seperti beda sih seperti Scratch, karena ini lebih kompleks tapi lebih fleksibel. Saya mau bakal bacain dulu ya definisi dari Python itu. Jadi Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer di seluruh Indonesia. Di seluruh dunia, maaf ya. Jadi mungkin orang biasanya membuat program yang menggunakan web Python ini karena ya yang pertama dia sudah pasti beda dengan Scratch karena ini lebih kompleks pastinya dan juga lebih fleksibel. Lanjut, berbeda dengan Scratch yang visual, Python menggunakan kode teks yang ditulis baris demi baris. Nah kan kalau tadi Scratch itu menggunakan blok-blok gini ya. Nah kalau Scratch ini, kalau Python ini dia pakai basisnya itu teks. Jadi kita ngetik di sini, nanti bakal kerja programnya. Lalu Python terkenal karena mudah dibaca dan dipelajari sehingga cocok untuk pemula sekaligus digunakan oleh profesional. Nah, lalu fungsi sangat luas mulai dari membuat aplikasi, website, game, analis data hingga kecerdasan buatan. Karena ya Python ini lebih fleksibel intinya dibanding Scratch tadi. Mungkin kelebihannya itu pertama itu ya lebih fleksibel, lalu komunitasnya besar, banyak di seluruh dunia pasti menggunakan Python, dan juga itu cocok untuk pemula yang emang tahu dasarnya, dan juga untuk profesional itu sangat amat cocok. Lalu mungkin kekurangannya itu yaitu harus mengetik kode dengan benar, karena salah ketik satu kode aja itu bisa sangat ngaruh. Misalkan ini kita di mana kita ketika ngetik print terus kita mau tambahin kata kerjanya, di situ kita nggak ketik si tanda kutip ini, kita nggak ada tanda kutipnya, itu bakal gagal. Jadi programnya nggak bakal jalan. Maka kita harus jangan lupa tambahin ya tanda petik itu, tanda kutip. Makanya itu kekurangannya. Dan juga lebih sulit untuk dipelajari ya, untuk pemula, untuk anak-anak itu sangat amat rumit karena ya basisnya ini ketik gitu, teks gitu. Lalu selanjutnya kekurangannya tidak secepat bahasa pemrograman lainnya, misalnya C++ atau Java untuk aplikasi yang butuh performa tinggi. Lalu yang terakhir itu kadang perlu instalasi tambahan kayak begitu agar bisa menjalankan program tertentu. Ini kebetulan saya pakai website ya, nggak download langsung Pythonnya. Nah, mungkin kita mulai saja ya memulai programnya. Ini saya sudah bikin pakai template ya, agak mempersingkat waktu, dan juga saya belum terlalu paham akan Python ini. Saya menggunakan template yang sudah ada. Bisa ditulis ini name, terus tambah input, dan juga jangan lupa ketika mau mengetik yang harus dikerjakan itu jangan lupa tambahin tanda kurung dan juga tanda kutip, karena kalau dua ini nggak ada, tanda kurung dan tanda kutip itu nggak ada, itu aplikasinya programnya nggak bisa jalan. Kita contoh ini kita ngetik udah benar nih, kita jalanin, kita tambahin wilder. Ini bakal jalan nih, pemrogramannya jalan. Sama lagi kita ngebuat pasta ya. Stop. Tapi kalau kita ngapus ini, misalkan kurang tanda kutip, kita mulai lagi nih.
itu pemrogramannya nggak akan bisa jalan ya. Nah, kita harus teliti di setiap katanya, di setiap ini pemrogamnya harus teliti banget, nggak boleh ada sampai salah-salah gitu. Dan juga kalau kita ketik print itu dia bakal ngeluarin, dia bakal jalanin pemrogramannya, dia bakal say hello terus name, sama sih sama scratch tadi. Kalau misalkan kita pasti dia akan nanya awalnya kayak what's your name, terus kita jawab dengan hello dan kita jawab dengan nama kita sendiri. Lalu dia pasti bakal ngejawab dengan hello Wildan, misalkan here is how to cook pasta. Jadi yang mau tanya time to sleep ini apa, jadi time to sleep ini misalkan ya untuk jeda lah, jeda antara teksnya, antara katanya, sama kayak yang di scratch tadi, jeda antara bloknya. Mungkin kita bakal jalanin langsung aja kali ya. Jalanin sih. Oh iya, belum diganti. Oh ini error ya. Oh ini udah bisa nih. Jadi what's your name kita tulis Wildan. Setelah itu dia bakal jawab dengan hello Wildan, here is how to cook pasta. Dia bakal jelasin pemrogramannya yang ada di sini. Dia bakal ngetik semuanya. Selesai. Dan mungkin kesimpulannya ya dua-duanya ini sebenarnya Scratch dan Python ini sebenarnya dua-duanya sama-sama pemrograman. Bedanya yang satu yang diusus untuk ya yang mungkin profesional yang sudah mengenalkan dunia pemrograman, dan yang Scratch ini mungkin yang untuk pemula. Dua-duanya bisa digunakan untuk pemrograman, tapi mungkin dua-duanya juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang pemrograman ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga di sini masih belum lihai soal pemrograman, saya juga masih orang awam. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.